Saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Ini nggak ada wartawan kan ya? Next. Nah, untuk melihat gimana sih caranya menciptakan pertumbuhan ekonomi. Saya sengaja keluarkan gambar ini untuk balik ke teori ekonomi. Ini berdasarkan paper by Milton Friedman yang mempelajari The Great Depression, juga Bayer Meranikan yang mempelajari itu, beberapa paper dan sebagainya. Kira-kira bunyinya gini. Mereka belajar krisis 1930. Mereka teka-teki pada waktu itu. Kenapa bunga nol ekonomi Amerika masih hancur juga? Harusnya kan jalan. Terus mereka pelajarin. Walaupun bunganya nol, tapi uangnya tumbuhnya negatif. Yang ini M0 atau mereka bilang base money ya. Uangnya tumbuhnya negatif. Ini yang artinya di sistem uangnya kering. Makanya ekonomi hancur. Itu yang menjadi landasan dia mengumumkan teori, katanya kalau Anda lihat kebijakan moneter, jangan dari suku bunga aja. Anda lihat, bahkan dia bilang jangan dari suku bunga. Anda lihat dari laju pertumbuhan uang beredar. Kalau pertumbuhannya kencang, berarti kebijakannya longgar. Kalau pertumbuhannya negatif atau nol, kebijakannya ketat di situ. Itu teori dasar moneter. Tapi banyak orang lupa. Termasuk IMF juga kayaknya. Next. Oh itu nggak boleh ya. Tapi saya yakin IMF juga lupa. Next. Saya diketawain katanya. Ada yang di sosmed bilang, dia taruh rumus-rumus MP sama dengan apa gitu. Oh inilah rumus teori Friedman yang benar. Iya, itu buku S1. Saya baca paper S3, jadi saya lebih tinggi jadinya. Ini menterinya banyak bercanda ya, biar aja lah. Gimana? Di perekonomian Indonesia. Ini nggak ada pointer ya. Sama. Uang amat berpengaruh kepada kinerja ekonomi kita. Saya tunjukin yang gampang-gampang aja ya. Yang hitam adalah laju pertumbuhan M0-nya, yang merah adalah kredit. Anda lihat dari 96 sampai 2014, yang hitam levelnya antara sekian. Yang hitam di sini levelnya cukup tinggi. Tahun 2014 dia jatuh sini. Kredit juga pertumbuhannya melambat dari double digit menjadi 7% single digit. Bahkan sebelum kita COVID kan 2020 nih. 2018 uang kita M0-nya tumbuhnya rata-ratanya hampir nol. Ekonomi kita susah. Jadi sebelum krisis, memang kita mode pertumbuhannya kalau saya bilang waktu itu, we are in a self-destruct mode. Merusak diri sendiri. Cuman waktu saya di mana ya? Saya di maritim, waktu itu saya nggak monitor ini. Di maritim saya asik mancing aja ngeliatin ini. Tapi tahun 2020, saya dipanggil ke sana suruh bantu ke istana ya. Di sini posisi uang waktu itu, di bulan Februari Maret ya. Ini minus 15%. Hampir kita hancur. Betul-betul dikeringkan uang. Kita paksa naikin. Kita di maritim mana bisa maksa. Ini gak ada BI kan ya? Gak ada ya. Maaf kalau ini.
kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih nggak cukup. Di sini kita paksa fiskal, gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibatnya ekonomi pertumbuhannya seperti ini, kredit tumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Rakyat hidupnya makin susah dan kita nggak peduli waktu itu ya. Nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Bebas nggak nih? Mas agak aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada Kuto Komis 11. Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonomi seperti saya ngelihatnya dia tuh ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya. Kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu. Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang nggak bisa masuk ke depan. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Baru saya berani kasak-kusuk sana sini mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Jadi selalu saya bilang, kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Ini kayak kampanye partai ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Boleh ke si
live interaction, Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. emoji, dan badge spesial reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews, join member hanya Rp10.000 per bulan.